Cerita dalam bahasa Indonesia. Dennis yang konyol. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Dennis. Semua orang memanggilnya konyol karena, kenapa kau tidak melihatnya sendiri? Dennis tinggal bersama ibunya di rumah yang bagus dengan halaman, kebun sayur, kandang ayam, dan gudang anggur. Suatu hari, ibunya harus pergi berbelanja dan berkata kepada Dennis, "Ibu akan pergi selama 1 atau 2 jam. Sekarang, ayam itu sedang mengerami telurnya. Pastikan tidak ada yang mendekatinya dan jaga rumah tetap rapi." Jangan khawatir, Bu. Rumah ini di tangan yang benar. Lalu ketika ibunya sudah pergi, dia pergi ke halaman untuk menjaga ayamnya. Namun, karena lelah duduk, induk ayam itu bangkit untuk merentangkan kakinya sebentar sebelum kembali mengerami. Ini membuat Dennis sangat marah. Dia mengambil tongkat dan berteriak, Kalian makhluk konyol, kembali ke telur-telur kalian. Kesal, Dennis menginjak kakinya yang membuat ayam betina itu benar-benar takut dan pergi, dan dia berlari keluar rumah. Oh, ayam konyol itu lari. Siapa yang akan duduk di atas telur sekarang? Ya, lebih baik aku melakukan sesuatu tentang itu. Lalu dia duduk di atas telur dan memecahkan banyak telur. Lalu dia bangun dengan celana yang penuh dengan kuning telur. Dennis berkata pada dirinya sendiri, Oh tidak, ibu pasti akan memarahiku. Tapi untuk menyimpan buku-buku yang bagus, aku akan memberinya kejutan. Aku akan membuat makan siang hari ini. Dennis mengambil sepotong ikan yang diawetkan dari mangkuk dan mulai menggorengnya. Ibu suka ikan goreng dengan anggur. Ya, itulah yang aku butuhkan untuk memasak ikan. Dia akan sangat... Apa itu tadi? Ada suara mengerikan di dapur. Lalu Dennis berlari ke arah suara itu dan lupa mematikan keran di tong. Hai pencuri, taruh kembali ikannya. Dennis mengambil pemukul dan mulai mengejar kucing yang lari ketakutan sambil menggigit erat-erat ikan goreng di mulutnya saat berlari dari kamar ke kamar. Mereka berdua mengetuk lemari, meja terbalik, bufet dan juga bangku, lalu memecahkan vas bunga, pot, piring, dan gelas. Kehancuran berakhir ketika kucing menjatuhkan ikan, melompat keluar dari jendela dan menghilang dari pandangan. Dennis mengambil ikan gorengnya, lalu meletakkan di atas meja dan berkata, Sekarang aku akan mengambil anggur. Oh ya ampun, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus mengepel semuanya, tetapi bagaimana? Aku bisa pergi ke halaman dan mengambil beberapa karung pasir, membawanya ke ruang bawah tanah dan menyebarkan pasir ke lantai. Tapi itu kerja yang terlalu sulit. Lebih baik aku memikirkan hal lain. Sekarang, aku memahaminya. Dennis mengambil salah satu tas yang tergeletak di atas meja dan membukanya, dan mulai menyebarkan semua tepung yang ada di dalamnya. Luar biasa, tepung ini akan menyerap anggur dan aku bisa berjalan di ruang bawah tanah tanpa membasahi kakiku. Bukankah aku yang paling pintar? Lalu dalam waktu singkat, dia menyebarkan tidak hanya 1, tapi 5 kantong tepung di lantai. Pada akhirnya, lantai ditutupi dengan tepung yang berwarna anggur, lembut, lengket, dan ketika dia berjalan di atasnya, tepung itu menempel di sepatunya. Dennis pergi untuk mengambil gelas yang telah diisi dan membawanya dengan gembira dari atas meja, dan dia meninggalkan jejak kaki merah di mana-mana. Ibu akan sangat senang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia memikirkan semua kekacauan yang dia buat dan mulai takut dimarahi dan mungkin juga dihukum. Aku kira hanya ada satu pilihan. Aku harus bersembunyi dari ibu sehingga dia tidak akan bisa menghukumku. Dan itulah yang dia lakukan. Sekitar 1 jam kemudian, ibunya kembali. Ketika dia melihat furnitur yang terbalik, piring-piring yang rusak, dan jejak kaki merah, dia benar-benar merasa kesal dan berteriak.
Dennis, apa yang telah terjadi? Di mana kau? Jawab, Ibu. Tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba dia melihat sepasang kaki menjulur keluar dari arah oven. Ibu tidak terkejut kalau kau bersembunyi dari ibu setelah kau menyebabkan semua kekacauan ini. Dan meskipun ibu harus sangat marah padamu, ibu harap kau telah mendapatkan pelajaran. Ibu akan membersihkan semuanya, tapi kau harus membawa gulungan ini ke pasar dan mencoba menjualnya dengan harga yang baik. Merasa lega, Dennis keluar dan tersenyum dengan sikap minta maaf. Dengan alis melengkung, ibunya menyerahkan gulungan kain pada Dennis. Cobalah untuk menjualnya. Oh, baiklah, Bu. Aku akan menjualnya. Ketika Dennis tiba di pasar, dia mulai berteriak. Kain! Siapa yang mau membeli kain cantik ini? Wah, jenis kain apa itu? Apakah lembut? Apakah itu sulit dipakai? Apakah itu kulit hewan? Berapa panjangnya? Berapa harga kain itu? Kau terlalu banyak bicara. Aku tidak menjual barang ke orang yang banyak bicara. Lalu dia pergi. Dia melewati sebuah patung dan mengira itu adalah pria yang baik. Lalu dia bertanya, Tuan, apakah kau ingin membeli kain halus ini? Ya atau tidak? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, itu berartinya iya. Lihat ini. Apa kau menyukainya? Iya? Bagus. Kalau begitu, ambillah. Dan dia meninggalkan kain itu di samping patung. Setelah itu dia pulang. Ibu, aku telah menjual kain kepada seorang pria yang berpakaian sangat bagus. Berapa dia membeli kain itu? Oh, aku lupa meminta uang kepadanya. Jangan khawatir, aku akan pergi dan memintanya. Dia berlari kembali ke patung itu, tetapi kainnya sudah hilang. Aku tahu kau sudah membawa pulang kain itu. Baiklah, sekarang beri aku uang. Tentu saja patung itu tidak menjawab. Tuan, aku butuh uang. Tetapi patung itu tetap tidak menjawab. Dan Dennis mulai kehilangan kesabaran. Mengambil sebatang kayu dan mulai memukul patung itu mengenai kepalanya. Kepala patung itu putus dan berguling ke tanah. Dari kepala itu, keluarlah segenggam koin emas yang disembunyikan di sana oleh kebaikan entah siapa. Wow! Dennis mengambil koin itu, meletakkan kembali kepala patung itu, dan pulang. Ibu, lihat! Apa? Siapa yang memberimu harga sebagus itu? Seorang pria yang berwibawa. Dia tidak berbicara, dan apakah kau tahu di mana ia menyimpan uangnya? Di kepalanya. Dennis, dengarkan. Kau telah membuat ayam kita hilang. Kau memecahkan telur, membanjiri gudang dengan anggur, membuang 5 kantong tepung, menghancurkan piring, botol, vas, dan gelas, dan jika kau berpikir kau akan menarik kakiku juga, kau salah besar. Keluar dari sini. Meraih sapu, sang ibu mengusirnya dari rumah. Ibu tidak ingin melihatmu lagi sampai malam ini. Pergilah ke kebun sayur. Lalu Dennis berlari keluar rumah dan bercerita kepada orang-orang bahwa dia memiliki banyak koin emas. Ini sampai ke telinga para hakim yang pergi mencarinya. Di mana kau menemukan koin itu? Seorang pria telah memberikannya kepadaku untuk membayar kain. Pria siapa? Pria yang selalu berdiri di sudut jalan Plantry dan Jasmine. Tapi itu adalah patung. Dia tidak mengatakan siapa namanya, tapi mungkin saja itu Tuan Patung. Dia menyimpan uangnya di kepalanya. Para hakim terkejut satu sama lain dengan sangat takjub. Beritahu kami, Dennis, kapan kau melakukan bisnis ini? Itu adalah hari ketika aku mencoba menetaskan telur karena ayam betinaku melarikan diri. Sekali lagi para hakim saling berpandangan. Sekarang yakin bahwa Dennis benar-benar bodoh. Kau bisa pulang, nak. Kau bebas. Lalu Dennis pulang dan tinggal di sana dengan bahagia bersama ibunya. Agak konyol memang, ya, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dan itu adalah hal yang penting.